sekalian, minggu depan 24 April 2022 dalam 2 ibadah baik jam 7.50 pagi maupun 9.50 pagi kita akan bersama-sama merayakan anniversary gereja BMC Philadelphia yang ke-20. Kok kurang meriah? Lebih meriah lagi, haleluya. Dan ada pesan khusus yang saya mau bagikan buat saudara dari Tuhan dan juga ada kesaksian dan pujian daripada Michael Panjaitan, seorang pemazmur yang diberkati dan dipakai Tuhan dan dengan beberapa lagu-lagu yang kita tahu. Dan juga saudaraku minggu depan karena saya tahu bahwa kesetiaan saudara, dukungan saudara buat gereja ini selama 20 tahun, maka kami juga rindu kembali berbagi berkat buat saudara, di mana minggu depan dalam ibadah akan ada door prize, ada 20 Instapot. Instapot itu apa? Anda bisa masak dengan berbagai macam cara tanpa minyak. Minyak goreng mahal, kalau Anda dapat, Anda bisa masak tanpa minyak. Katakan amin, ya kan? Lalu juga ada barbecue grill dan juga ada 10 gift card. Dan kita percaya bahwa semua kita lakukan untuk memberkati saudara. Karena Tuhan kita sangat baik buat kita semua. Itu sebabnya minggu depan ajak teman-teman saudara supaya mereka juga bisa hadir. Haleluya. Dan pagi hari ini dalam berita Paskah, saya mengajak saudara lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 58. Sebuah ayat kemenangan jaminan dari Tuhan buat saudara dan saya. Itu sebabnya ayo kita baca bersama-sama 4 ayat ini dengan suara yang nyaring. Saya mau dengar suara Anda yang nyaring, katakan haleluya. Belum semuanya, haleluya. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih apa? Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Paulus mencatat dan membuat kita mengerti bahwa kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus dari kubur telah mengalahkan maut, telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan dosa. Itu sebabnya dia berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dikalahkan Yesus. Barang siapa percaya Yesus tidak perlu takut kematian. Karena waktu kita mati, kita pasti masuk surga. Katakan amin. Nah lihat ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah. Katakan bersama saya keras, telah. Arti telah jadi belum atau sudah? Sudah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ternyata saudaraku, kebangkitan Yesus telah memberikan kemenangan yang mutlak bagi saya dan saudara. Nah apa hubungannya buat kita? Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena Yesus sudah memberi kemenangan, lihat, berdirilah teguh. Jangan goyah, ikut Yesus gak boleh goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, kemenangan Kristus di kayu salib merupakan kemenangan secara de jure atau hukum atau law. Lihat bagaimana hukum berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nyawa manusia ganti nyawa manusia. Lihat bagaimana secara hukum kita manusia nggak bisa diampuni dosa karena banyak berbuat baik.
Ketika tidak bisa diampuni dosa kita karena kita suka berpuasa. Karena kita yaitu selaku banyak menolong orang. Walaupun itu semua penting. Tetapi kalau kita mau diampuni dosa. Kalau kita mau masuk surga. Secara hukum karena kita manusia. Harus ada manusia lain yang rela mati menggantikan kita. Membayar semua harga dosa kita. Orang yang cinta sama kita pun belum tentu mau mati buat kita. Tetapi syukur kepada Tuhan. Dia 2000 tahun yang lalu Tuhan telah turun ke dunia menjadi manusia untuk mati membayar hutang dosa saya dan saudara. Sehingga secara hukum barang siapa percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Kok nggak percaya? Kita diselamatkan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi secara hukum, Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita. Selanjutnya, kita harus bisa mewujudkan kemenangan Kristus secara de facto. Secara kenyataan. Sehingga kemenangan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus di kayu salib sudah berkata, "It is finished," sudah selesai. Dia sudah bayar semua harga persyaratan secara hukum, semua penebusan kita. Nah, sejak kita percaya Yesus, tadi Paulus berkata, itu sebabnya kita harus berdiri teguh, jangan goyah, kita harus giat selalu, sehingga saudara dan saya bisa mewujudkan kemenangan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari di area hidup kita? Yang mau angkat tangan saudara, kata bersama saya mau alami kemenangan. 2, 3. Yang online juga coba kliklah di komen, kata saya mau alami kemenangan. Dan percayalah, Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita semua. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kita akan pelajari hari ini. Ternyata ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, ada pergulatan-pergulatan, ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para murid-murid Yesus. Dan ternyata pergulatan atau pergumulan murid-murid Yesus ini di seputar Paskah juga merupakan gambaran pergumulan yang harus saya dan saudara hadapi. Yang harus kita kalahkan juga. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah pergulatan manusia di seputar Paskah. The struggle of man around Passover. Saudara, kita akan lihat di Alkitab. Pergulatan-pergulatan apa saja yang dialami murid Yesus. Sehingga kemenangan Kristus itu bisa nyata dalam hidup sehari-hari. Tentunya cukup banyak, tapi saya akan bagikan 3 saja. Yang pertama adalah pergulatan Simon Petrus. The struggle of Simon Peter. Saudara, kita lihat Yohanes 21, ayat 4-14. Kita akan baca saut bersautan. Yang genap saya baca, yang ganjil Anda baca, nanti Pak Afandi akan menolong saudara untuk baca bersama. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, setelah Yesus bangkit, Petrus mengajak murid-murid yang lain untuk pergi ke danau mancing, untuk menangkap ikan, menjala. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, saudara baca 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Karena mereka semalaman gak dapat ikan satu pun, gagal. Ayat yang keenam. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7, 2, 3. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi pada waktu dia mau datang pada Yesus, dia pakai pakaian, lalu terjun. Ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11 lebih keras. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14 bersama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, Simon Petrus menghadapi pergulatan di seputar Paskah. Dan pergulatan ini merupakan gambaran juga pergumulan yang kita juga hadapi. Apa saja pergulatan Simon Petrus? A. Menghadapi kesalahan dan kegagalan. Saudara, Simon Petrus mengalami kesalahan yang fatal. Dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum Yesus disalibkan. Dan lihat bagaimana Simon Petrus juga gagal sebagai contoh dan teladan yang baik. Bagaimana semalaman itu waktu dia mengajak murid Yesus yang lain untuk cari ikan, tidak dapat satu ikan pun. Dia salah dan dia gagal. Tahukah Anda, semua kita pasti pernah berbuat salah. Semua kita pasti pernah mengalami kegagalan. Mungkin di antara kita hari ini sedang ada yang mengalami kegagalan dalam soal pekerjaan, soal ekonomi. Atau mungkin ada saudara yang gagal dalam soal kesehatan. Atau saudara mungkin buat kesalahan, kegagalan dalam soal rumah tangga, dalam soal keluarga, dalam berbagai area atau bahkan dalam pelayanan. Dengar baik-baik. Lihat bagaimana Simon Petrus ketika dia mengalami kesalahan dan kegagalan, untungnya dia bangkit kembali. Dia datang pada Yesus sehingga akhirnya kuasa kebangkitan Yesus membuat Simon Petrus tidak terus hidup dalam kesalahan, tidak terus hidup dalam kegagalan, tapi dia bangkit dan menjadi pemenang bersama Yesus. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Yudas juga gagal mengkhianati Yesus. Tapi Yudas justru menjauh dari Tuhan dalam keputusasaannya, merasa bersalah, lalu dia menjauh dari Tuhan dalam kekecewaan, lalu dia menjauh dari murid Yesus. Akibatnya setan menguasai Yudas dan Yudas akhirnya mati gantung diri. Saudara sekalian, hari ini apakah kita pernah berbuat salah? Apakah kita pernah gagal? Simon Petrus juga mengalami yang sama. Tapi kalau Simon Petrus bisa dipulihkan Tuhan, kabar baiknya Tuhan yang sama bisa pulihkan saya dan saudara. Amin. Hari ini saudaraku, beranilah menerima kenyataan. Kalau memang kita salah, sudah gak usah cari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain. Akui memang aku salah. Kalau kita gagal, udah gak usah jaim. Langsung ngomong, aku memang gagal, aku salah, aku salah. Saudaraku, dan jangan terus hidup dalam penyesalan. Karena kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, Tuhan saja mau menerima kita saat kita gagal dan salah. Bahkan lihat bagaimana Yesus menjumpai Simon Petrus saat dia gagal, saat dia salah. Saya percaya hari ini juga Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saudara. Dia jumpai Anda. Hari ini dia ada di tengah kita. Dan dia berkata,
Aku siap mengubah kekalahanmu, mengubah kegagalanmu, mengubah kesalahanmu menjadi sebuah kemenangan yang baru. Yang mau alami tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cepat bertobat dan perbaiki kesalahan. Simon Petrus segera sadar, dia salah. Kemudian dia kembali pada Tuhan. Dia bertobat, dia perbaiki. Dan teruslah mendekat kepada Tuhan dan komunitas yang benar. Ia akhirnya membuat Simon bangkit lagi. Hari ini saudaraku, kalau Anda sedang terpuruk dalam keadaan apapun, Yesus melalui kuasa kebangkitannya mau menolong dan memulihkan hidup saudara dan saya. Salib Kristus adalah lambang positif. Salib Kristus adalah lambang penambahan. Saat kita datang pada salib Kristus, yang buruk diubah jadi baik. Siapa percaya bersama kuasa kebangkitan Kristus, kita bisa alami keberhasilan kembali. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa yang dihadapi oleh Petrus? B. Menang atas gengsi dan harga diri. Tahukah Anda, musuh terbesar kita selain setan, selain persoalan, tapi musuh terbesar kita adalah gengsi dan harga diri kita. Saudara, Simon Petrus ini seorang murid yang sombong sekali. Ingat bagaimana Simon sampai berkata dengan kesombongannya, kalau sampai ada orang berani nangkap engkau Tuhan Yesus, aku siap mati, aku siap dipenjara. Tapi lihat, sampai ayam berkokok, langsung dia sadar. Alkitab berkata, dia pandang Yesus yang lagi ditangkap. Wajah Yesus memandang Petrus. Dia nangis terseduh-seduh. Dia mulai hancur harga dirinya. Dia sadar dia tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Dia sadar dia harus letakkan harga dirinya di kaki Yesus. Dia sadar dia tidak boleh gengsi lagi. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Di tengah-tengah kegagalan Simon Petrus, Yesus datang. Dan Yesus berkata, tebarkan jalamu ke kanan. Waktu mereka tebarkan jalannya, mereka dapat ikan banyak. Dan dihitung cepat 153. Kata 153, angka 153. Dalam bahasa Yunaninya hiani. Artinya adalah dia adalah Tuhan. Makanya Yohanes langsung tahu, itu Yesus, itu Yesus. Yang menarik lihat, maka Simon Petrus sadar. Lalu dia lagi telanjang dada. Masih pakai celana mungkin, ya toh. Tapi untuk datang pada Yesus, dia ambil bajunya dulu. Lalu dia terjun dan dia datang pada Yesus. Anda tahu, yang menarik begini. Kenapa Simon Petrus itu harus pakai baju dulu untuk ketemu Yesus? Dia mau menghormati Yesus. Dia sadar dia bukan siapa-siapa. Tapi dia mau datang pada Yesus dengan rasa hormat. Kalau kita saja mau ketemu sama pejabat penting, Anda siapkan baju yang terbaik. Itu sebabnya kalau Anda datang pada Tuhan, nggak perlu baju mahal. Yang penting Anda beri yang terbaik buat Tuhan. Tampil sebaik mungkin. Karena engkau menghormati Tuhan. Itu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sadar kita bukan siapa-siapa. Tapi Dia segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, persoalan kita akan segera selesai. Jika kita rela menanggalkan gengsi dan harga diri kita. Ketahuilah hidup ini murah. Yang mahal itu apa? Halo, yang mahal itu apa? Gengsi kita. Saudara, saya di Jakarta ketemu dengan Pastor Frankie Kuncoro. Yang menuliskan banyak lagu-lagu yang jadi berkat. Salah satunya adalah lagu yang kita nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Lalu kemudian dalam acara talk show yang ada di YouTube channel kita, saya tanya pada Pastor Frankie, kenapa Anda menuliskan kalimat itu? Ku lepas semua hakku. Rupanya ada ceritanya, saudaraku. Saat dia diajak pelayanan oleh sebuah tim pelayanan dari Indonesia ke sebuah negara lain. Ternyata dia dikatakan, kamu jadi pemain drum ya, karena pemain drumnya nggak ada.
Tiba-tiba di hari latihan, di stadion itu saudaraku, ternyata kurang singer. Permain drumnya ada. Jadi dia dikatakan, kamu latihan jadi singer. Jadi udah latihan dengan tim WL dan sebagainya. Malam itu di depan ribuan orang di stadion. Pada waktu para WL-nya udah naik ke atas panggung, lalu dia, Frankie di paling belakang, dia juga mau naik. Mendadak manajer stage-nya bilang, stop, kamu gak boleh naik. Loh, saya sudah latihan. Namamu siapa? Frankie Kuncoro. Kamu tidak ada dalam daftar orang yang boleh naik ke atas panggung. Kamu harus turun ke bawah. Anda tahu, saudaraku, wih, malunya bukan main, disaksikan oleh ribuan orang. Dia dipermalukan. Di saat itu dia mau marah, dia mau kecewa, dia mau tinggalkan Tuhan. Di saat itulah kata-kata lagu itu muncul. Mengikut Yesus itu bukan mempertahankan harga diri, bukan mempertahankan hak kita, tapi rela melepaskan kesombongan, gengsi, dan harga diri. Dia nangis di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu gak apa-apa hari ini gak boleh naik atas panggung. Tapi kamu bisa layani anak-anak kecil itu. Doakan mereka. Kasih mereka. Dia doakan dan banyak anak-anak yang ketemu Yesus secara pribadi. Dan ternyata permukaan proses yang menyakitkan itu membuat akhirnya Tuhan angkat Frankie Kuncoro. Sampai hari ini Tuhan pakai dengan cara Tuhan yang dahsyat. Saudara, apakah saudara hari ini sedang disalah ngerti orang? Apakah saudara seringkali dituduh yang jahat, padahal engkau tidak melakukan yang jahat? Apakah mungkin hari ini engkau sedang dianggap aneh, padahal engkau betul-betul ikut Tuhan? Apakah hari ini engkau sedang dianggap salah, padahal engkau tidak berbuat salah? Saudara ingat salib Yesus. Yesus juga sering disalah-salahkan, padahal dia tidak salah. Bahkan Yesus sering disalah ngerti. Mana buktinya? Saya beri beberapa ya, tapi padahal banyak. Yesus dianggap hantu oleh murid-muridnya saat dia jalan di atas air. Ayo, saudara, pernah enggak saudara disetan-setankan sama orang lain? Yesus sudah dianggap hantu. Bahkan Alkitab berkata, keluarga Yesus menganggap Yesus gila, enggak waras. Saudara pernah enggak dianggap gila? Saudara, bahkan Yesus waktu dia nyembuhkan orang di hari Sabat, dianggap sesat. Bahkan lihat pada waktu di atas kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Orang-orang dekat salib salah ngerti. Oh, dia sedang manggil Nabi Elia. Kalau Yesus saja disalah ngerti, tapi dia tetap mengampuni dan mengasihi. Karena dia sudah letakkan gengsi dan harga dirinya. Maka kita para pengikutnya, saat engkau disakiti, saat engkau dikecewakan, jangan pernah tersinggung, jangan pernah marah lagi. Ingat, kita cuman hamba. Pembelaan bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan, Hakim yang adil, tepat pada waktunya. Saya diminta diwawancarai oleh seorang hamba Tuhan senior, Pastor Yusak Adi Siswantoro. Dan Anda tahu beliau tanya beberapa hal. Anda bisa lihat di YouTube. Dan salah satu yang dia tanya gini. Pastor Lukas kan pernah dimasukkan ke dalam akun-akun satir. Yang mengkritik dan sebagainya. Apa pengalaman dan nasihatnya? Saya berkata jujur, saya pernah buat kesalahan. Ketika saya dimasukkan, lalu saya dicaci maki. Saya berusaha untuk menjelaskan pada mereka bahwa sepatu yang saya pakai yang mahal itu pemberian orang jemaat ketika saya ulang tahun. Bukan beli sendiri. Tapi rupanya dijelasin percuma. Tambah menggila komennya. Di saat itulah saya sadar saya buat salah. Tuhan ingatkan percuma saja memberi mutiara pada babi. Mutiara itu akan diinjak dan kau juga akan diinjak. Maka sejak itu Tuhan ngajari saya sampai hari ini. Orang boleh ngomong yang jelek apapun juga. Nggak usah menjelaskan buat mereka. Serahkan pada Tuhan, percaya pembelaan dari Tuhan. Kalau ada salah tetap perbaiki, koreksi diri perbaiki. Kalau sudah benar jalan terus maju. Kalau ada orang tanya pribadi baru kita jelaskan. Percayalah Tuhan kita yang memberi pembelaan yang ajaib. Amin saudaraku. Yang berikutnya, apalagi struggle yang dihadapi oleh Simon Petrus, tetap teguh menjalankan panggilan Tuhan.
Saudara lihat Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. NCV version berkata, feed my sheep. Beri makan domba-dombaku. Saudara, Simon hari itu sedang goyah. Dia sudah merasa gak punya harga diri lagi. Dia udah gagal, dia sudah frustrasi. Tapi yang menarik, Yesus datang. Justru memulihkan Simon. Dan memberinya kepercayaan kembali. Bahkan Yesus meneguhkan panggilan Petrus sebanyak 3 kali. Gembalakanlah dombaku, beri makan domba-dombaku 3 kali. Saudara, yang menarik saya pelajari. Dalam kegagalan Simon Petrus, saat dia bertobat dan bangkit kembali, Tuhan akhirnya memberi kepercayaan lebih besar. Ingat, waktu pertama kali Yesus bertemu Simon Petrus, gagal tidak dapat ikan juga. Lukas 5 berkata, maka Yesus berkata apa? Ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia. Sekarang dalam keadaan Simon gagal, Yesus gak bilang kamu jadi penjala manusia saja. Enggak, malah aku beri kepercayaan menggembalakan domba-dombaku. Saudara, hari ini ketika engkau sedang goyah, percuma saja saya jadi istri yang setia sama suami. Kalau suami saya kasar dan tidak setia, kembali teguhkan panggilan Tuhan. Jadilah istri yang tetap teguh, menjadi istri yang baik, yang setuju. Katakan amin. Ketika Anda sebagai seorang suami yang kemudian dikecewakan oleh istri, jadilah seorang suami yang tetap baik. Ketika sebagai orang tua, Anda sudah lakukan yang baik buat anak, tapi kemudian anak berontak, jadilah orang tua yang tetap baik. Ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh ikut Yesus, lalu kemudian Anda menjadi jemaat yang baik, tapi seringkali menghadapi persoalan, hari ini kembali teguh. Kata bersama saya harus teguh menjalankan panggilan saya. 2, 3, saya harus teguh menjalankan panggilan saya. Yang online juga coba klik di komen, katakan bersama saya harus teguh menjalankan panggilan saya. Saudara, itu sebabnya tadi Paulus berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara, bagaimana kita bisa tidak goyah? Satu hal, Simon ditanya sama Yesus begini. Yesus gak tanya gini ya, mau terkenal? Enggak. Mau diberkati? Enggak. Mau dipuji orang? Enggak. Mau dapat upah yang besar di surga? Enggak. Mau menangin banyak jiwa? Enggak. Yang Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Saudara, untuk teguh menjalankan setiap tugas dan panggilan Tuhan, jangan mau cari kedudukan, jangan mau cari soal berkat, jangan karena Anda mau cari namanya pujian manusia, Anda akan goyah dan kecewa. Lakukan semua panggilan Tuhan, karena kau cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Cinta itu akan membuat kita tetap kuat. Saudara, jujur, orang bertanya, apa yang membuat Pak Lukas tetap semangat melayani sampai hari ini? 1, saya karena mencintai Tuhan dan cinta saudara. Kalau saya cuma hanya mau pujian, kalau hanya karena mau sanjungan, hanya karena mau pengakuan, sudah lama saya akan tinggalkan Tuhan. Tapi justru ketika saya mencintai Tuhan, cinta seperti api yang akan membuat kita tetap kuat bertahan. Lewati apapun juga. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apalagi pergulatan Simon Petrus. D, mengalahkan rasa kepo dan gosip. Mana buktinya? Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Ketika Petrus melihat murid itu, melihat Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Petrus berkata kepada Yesus, bertanya, Tuhan,
Apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi Simon Petrus malah sibuk ngurusin Yohanes. Tuhan, nanti Yohanes ini nasibnya bagaimana? Lihat ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau apa? Baca sama-sama apa? Ikutlah aku. Kita ini suka ngurusin urusan yang tidak harus diurusi. Di sini enggak ada. Di Jepang banyak. Lalu lihat ayat 23. Lihat ayat 23. Ini aneh sekali. Lihat. Maka, baca sama-sama apa? Tersebarlah kabar, rumor, gosip di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu yaitu Yohanes tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu Yohanes tidak akan mati. Melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yang nulis ini Yohanes. Dia tahu dia dikosipkan. Dia tahu persis Yesus nggak ngomong dia tetap akan hidup nggak mati sampai aku datang. Tapi jika aku Tuhan menghendaki. Saudara, Simon Petrus harus berurusan soal ucapan dan perkataan. Dengar baik-baik, perkataan kita akan menunjukkan kelas kita. Nggak ada yang amin. Saya ulang lagi. Perkataan kita akan menunjukkan kelas kita. Ayo ucapkan bersama saya, perkataan saya menunjukkan kelas saya. 2, 3. Saudara, kelakuan kita dan perkataan kita menunjukkan kelas kita. Apakah perkataan kita kampungan atau elegan? Apakah perkataan kita kosong, tidak ada artinya? Ataukah berbobot, punya makna dan punya arti yang dalam? Apakah perkataan kita bisa dipercayai? Atau orang, usah dengar orang itu, pasti bohong. Nah hari ini saudaraku, kalau Anda mau mengalami kemenangan, hidup dan mati dikuasai lidah. Baik yang kita ucapkan verbal maupun kita ketik di sosial media. Karena perkataan kita menunjukkan kelas kita. Saya yakin Simon Petrus sadar, dia udah nyebarkan gosip yang salah. Dan dia harus bertobat. Hari ini kita juga belajar supaya perkataan kita, orang bisa kenal. Dia orang yang bisa dipercaya. Dia orang elegan. Dia orang patut dihargai. Kenapa? Karena perkataannya bukan bohong. Perkataannya bukan sebagian kebohong, sebagian kebenaran. Tapi perkataannya bisa dipercayai. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, pergulatan murid Yesus di seputar Paskah adalah pergulatan Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 13 sampai 18. Secara bergantian, nanti Afan dipimpin saudara. Yohanes 20 ayat 13 sampai 18, kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Di depan kubur Yesus yang sudah bangkit. Malaikat tanya, Ibu, Maria, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 14 mau baca 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, diulang lagi, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka. Lihat, Maria menyangka. Dia berasumsi. Orang itu Yesus adalah penunggu taman. Lalu berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia. Loh, Yesus kok dituduh ngambil Yesus? Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16 mau baca 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu. 18 baca sama-sama 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, pergulatan Maria Magdalena adalah apa? A. Menaklukkan perasaan.
dan emosinya. Perasaan Maria lagi marah, kecewa, sedih. Makanya dia nangis dengan keputusasaan. Sampai 2 kali Tuhan tanya. Pertama melalui malaikat, yang kedua melalui Yesus. Ibu, mengapa engkau menangis? Ini hari Paskah. Engkau harusnya bersuka cita. Ini hari kemenangan. Dan Anda tahu akhirnya Yesus mengajar Maria. Ketika dia berkata, Maria, ditegurlah Maria. Lalu dia kaget, Rabuni. Artinya guru, artinya dia mau belajar. Saudara, kita harus bisa menguasai perasaan dan emosi kita. Karena perasaan dan emosi ibarat api. Api itu harus kita bisa kuasai dengan baik. Maka akan bermanfaat. Tapi kalau api kita tidak bisa kuasai, akan menghancurkan kita. Lihat Tunjungan Plaza di Surabaya, kebakaran dari api yang kecil. Hal yang sama. Kalau saudara selama ini dikuasai emosi, dikuasai perasaan, biarlah kuasa kebangkitan Kristus hari ini akan menolong kita untuk kita bisa kuasai, taklukkan perasaan kita. Saat kita lagi capek, ngomong sama jiwamu, bangun, semangat, berdoa, baca Alkitab. Udah ada yang amin. Saat engkau lagi susah, judek, lagi galau, hai jiwaku, pujilah Tuhan, bersyukurlah. Itu artinya Anda kalahkan perasaan. Enggak malah ngikuti. Waktu Anda lagi malas ke gereja. Jangan malah ya udah tidur aja. Enggak, bangun jiwaku. Ayo pergi ke rumah Tuhan. Kalau ketika Anda berkata, aduh ikut Tuhan capek. Melayani Tuhan capek. Ayo bangun, semangat melayani. Hidupmu akan jadi pemenang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa yang dihadapi oleh Maria? B. Menang atas asumsi yang salah. Maria ini berasumsi. Yesus ini penunggu taman. Yesus ini yang mencuri mayat Yesus. Saudara tahu, kita ini manusia jujur ya. Seringkali parah sekali. Apalagi orang Indonesia. Kita ini punya teori gatuk-menggatukkan. Teori cocokologi. Dicocok-cocokkan. Lihat suami sudah gak senyum lagi sama saya. Jangan-jangan dia punya simpanan. Ya, memang simpanan di bank maksudnya. Lihat. Itu tidak, teman saya itu sudah nggak mau lagi nyapa saya. Jangan-jangan dia pasti sudah nggak suka sama saya. Nah, kadang-kadang kita ini, saudaraku, suka berasumsi salah. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Saudara, di Mesbah Mujizat, beberapa orang akhirnya konseling pribadi dia begini, Pak Lukas, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan orang yang saya cintai mati karena COVID? Kalau Tuhan baik, kenapa saya diizinkan bangkrut? Kalau Tuhan baik, kenapa saya ngalami penyakit begini? Lalu sambil ngancam lagi. Kalau saya nggak ditolong Tuhan, saya akan tinggalkan Tuhan. Lalu saya berkata, maaf. Saudara salah ikut Tuhan. Jangan nilai kebaikan Tuhan dari pertolongannya. Tetap apapun terjadi, dia Tuhan yang sangat baik. Selama-lamanya dia tetap baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena melalui yang buruk pun pasti ada makna Tuhan agar kita kuat. Kalau Yusuf tidak lewati proses yang menyakitkan di Mesir, dia gak akan diangkat Tuhan jadi raja muda di Mesir. Kalau saudara tidak lewati masa-masa sulit, saudara akan jadi kuat, saudara gak akan jadi pemenang. Hari ini, jangan pernah menuduh Tuhan kejam. Dia Tuhan yang baik. God is good. Ya, God is good. And all the time. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan berasumsi salah tentang situasi dan keadaan. Selalu berpikir pesimis, negatif, ribut. Minyak goreng naik tinggi, bensin naik tinggi, telur naik tinggi. Ya memang. Tapi tetap percaya. Walaupun ada inflasi, harga naik, dalam nama Yesus, berkat kita juga naik. Masih hidup kan? Masih bisa makan. Betapa sering kita berasumsi salah dengan orang lain. Curiga. Lalu kemudian berasumsi salah dengan kemajuan dan perubahan. Saudara ingat baik-baik. Kita harus waspada. Tapi nggak boleh kemudian jadi orang yang
kemudian halusinasi, kemudian kita jadi orang yang panik, dikit curiga, lalu kemudian pokoknya selalu curiga. Makanya banyak orang Kristen gak punya damai sejahtera. Baca dalam Matius 24, di tengah perang, deru perang, janganlah gelisah, kata Yesus. Kita harus berjaga-jaga, tapi jangan paranoid. Kita gak parno, tapi tetap damai. Orang boleh berencana jahat, tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan balikkan jadi kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. C, tetap teguh menjadi saksi Tuhan. Maria diperintahkan oleh Yesus. Kamu jangan pegang aku dulu. Jangan sibuk ngurusin aku. Sekarang pergi beritahu kepada murid yang lain. Aku sudah bangkit. Wow, keren. Tahukah Anda? Berita Paskah pertama kali dipercayakan oleh Tuhan kepada wanita. Kok ada yang amin wanita-wanita? Kenapa yang dipercaya wanita? Karena wanita besar kuasanya. Setan tunduk, suami pun juga takluk. Kalau wanita dipakai Tuhan, satu kota Philadelphia akan dimenangkan. Kan ada tepuk tangan. Amin. The power of mak-mak. The power of AI. Saya percaya daripada AI gosip. Kalau mulai sekarang semua menginjil. Minggu depan bawa jiwa-jiwa. Sepabrik-pabriknya, supervisornya, pemilik pabriknya, bawa ke sini. Kalau emak-emak bergerak, setan pun gemetar. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga, yang terakhir, pergulatan di seputar Paskah, pergulatan Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, kita baca bersaut-sautan, ayat 24 saya baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka, lagi absen dari pertemuan para murid. Ketika Yesus datang ke situ, akibatnya apa? Ayat 25 semua baca, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Aneh, sekali-kali aku gak akan percaya. 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Untung Thomas gak absen terus. Dia balik. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29 baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun apa? Percaya. Pergulatan Thomas A, mempertahankan iman yang teguh. Saudara, Thomas sampai dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Padahal Yesus sudah berkali-kali berkata anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Saudaraku, tapi untung Thomas kembali. Bertemu dengan Yesus, imannya bangkit. Dan akhirnya Thomas tetap setia ikut Tuhan sampai akhir. Bahkan Thomas memberitakan Injil ke India. Sampai akhirnya dia rela mati ditombak di India. Saudara, hari ini kita harus punya iman yang teguh. Memang untuk ikut Yesus hadapi tantangan banyak, godaan, hadapi banyak masa-masa sulit. Tapi jangan pernah goyah. Pertahankan imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Billy Graham tahun 2000 saat dia sudah tua, Parkinson diminta oleh wali kota Charlotte di North Carolina, tempat di mana dia tinggal, untuk ikut lunch bersama. Karena ada acara penghormatan bagi pelayanannya. Billy Graham awalnya tidak mau karena dia sakit.
Tapi didesak, please datang. Oke, tapi aku nggak khotbah ya karena kondisiku. Oke, nggak apa-apa. Rupanya makan siang itu dengan wali kota, dengan semua orang-orang penting yang ada di kota itu. Semua cerita tentang pelayanan Billy Graham telah berdampak. Mereka terima Yesus, mereka melayani Tuhan, mereka setia sampai hari ini. Wah, dia cerita. Lalu kemudian namanya penginjil, api Tuhan sudah membakar dia. Dia nggak tahan, dia bilang, bolehkah saya minta waktu sedikit saja? Silakan. Lalu dia berkata, saya ingat dengan peristiwa Albert Einstein. Seorang ahli fisika yang terkenal, jenius saat dia tua. Dia tinggal di Princeton, New Jersey. Albert Einstein satu kali dia naik kereta api. Untuk pergi ke sebuah tempat, untuk dia ngajar di sana. Tiba-tiba ketika kereta mulai jalan, kondektur kereta tanya kepada para penumpang tiket kereta yang mereka sudah beli untuk ditunjukkan. Mendadak Albert Einstein yang sudah tua kaget. Dia bongkar semua kantongnya, tidak ketemu tiketnya. Dia bongkar kertasnya, tidak ketemu. Akhirnya kondektur yang muda senyum. Tuan Albert Einstein, saya kenal siapa Tuan. Nggak usah dicari lagi tiketnya, saya percaya Tuan sudah beli. Lalu Albert Einstein diam saja, orang itu pergi. Tapi waktu dia kembali lagi ke Albert Einstein tetap bongkar tasnya, cari tiketnya. Lagi-lagi kondektur bilang, Tuan nggak usah dicari lagi tiketnya. Saya tahu siapa Tuan, saya tahu Tuan pasti sudah beli. Lalu Albert Einstein berkata, anak muda, kamu tahu siapa saya. Tapi kamu perlu tahu, saya tidak tahu kemana saya harus berhenti. Kemana saya pergi. Dan kemana saya harus turun di stasiun mana. Saya lupa tujuan saya. Orang ketawa. Lalu kemudian Billy Graham berkata, tapi sejak muda sampai aku tua sekarang. Aku tidak mau ulang kesalahan Albert Einstein. Aku tetap tahu kemana tujuan hidupku. Aku percaya Yesus. Aku melayani dia sampai akhir. Dan aku tahu surga yang mulia menanti aku pulang ke sana. Pastikan Anda tetap teguh ikut Yesus. Yang terakhir B, pergulatan Thomas tetap setia di dalam komunitas rohani. Gara-gara Thomas absen, sampai dia nggak percaya Yesus bangkit. Tapi untung 8 hari kemudian Thomas kembali gabung dalam ibadah onsite. Dan akhirnya Yesus datang, taruh tanganmu di lubangku. Nah, Tuhan aku percaya. Saudara, mungkin 2 tahun pandemik ini, di antara kita sudah banyak yang nyaman ibadah online di rumah. Tetapi saya mau beritahu, kuasa kebangkitan Kristus mau membawa kita balik kembali ke rumah Tuhan. Kenapa? Ibadah online oke, tapi ibadah onsite beda sekali. Anda tahu ibadah onsite dan online beda. Ibarat pacaran, ketemu melalui telepon atau video call dengan ketemu langsung, getarannya beda. Yang enggak pernah pacaran, enggak pernah tahu itu. Getarannya beda. Tahun 2000 awal saya dari New York, Senin, ngedrive sampai ngantuk-ngantuk. Saudaraku, untuk ketemu pacar saya di Philadelphia. Noni dari Philadelphia. Kenapa? Karena melalui telepon tiap hari sama ketemu hari Senin. Getarannya beda. Yesus tidak datang pada secara online. Taruh tanganmu di jariku. Tidak bisa secara online. Tapi Yesus datang langsung. Tapi saya bersyukur hari ini sudah kembali ke rumah Tuhan. Ada berkat khusus saat kita datang ke rumah Tuhan. Setia untuk ibadah secara onsite juga. Amin. Saudaraku, kesimpulannya, taklukkan setiap pergulatan yang kita hadapi dengan kuasa kebangkitan Yesus. 3 pergulatan di seputar Paskah yang mewakili pergulatan kita. Yang pertama, pergulatan Simon Petrus. Kita harus bisa menghadapi, mengalahkan kesalahan dan kegagalan kita. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, kenapa kita terus tidak mau mengampuni diri kita? Bangkit kembali, hadapi, bertobat, dan kembali perbaiki. B, menang atas gengsi dan harga diri. Musuh terbesar kita adalah gengsi kita, harga diri kita. Letakkan semua kesombongan kita, nama baik kita di kaki Yesus. C, tetap teguh menjalankan panggilan. Motivasi yang benar adalah karena cinta. D, mengalahkan rasa kepo dan gosip. Mulai sekarang jaga perkataan, karena perkataan kita adalah kelas kita, menunjukkan siapa kita.
Yang kedua, pergulatan Maria Magdalena. A, untuk menaklukkan perasaan dan emosinya. Jangan izinkan engkau dikuasai terus oleh perasaan maupun emosi. Taklukkan bersama Yesus. B, menang atas asumsi yang salah. Stop berasumsi yang salah. Kita harus waspada, tapi jangan paranoid. Kita harus tetap punya ketentraman. C, tetap teguh menjadi saksi Tuhan. Lewati tantangan apapun juga. Yang ketiga, pergulatan Thomas. A, mempertahankan iman yang teguh. Jangan pernah goyah. B, tetap setia di dalam komunitas rohani. Hadir dalam BFA juga, gabung dalam Bethany Family Altar, ikut ibadah onsite. Engkau akan alami kemenangan yang besar. Yang mau alami kuasa kebangkitan Kristus, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo berdiri bersama-sama. Terima kasih